tergantung bawaan diri kita sendiri, nggak usah yang kayaknya memang mengundang. Gitu. Kalau Alim gimana? Ya, setuju banget, jangan mengundang dari kitanya, jangan memberikan kesan kalau emang bisa Kita lo pengen dicoba digoda. gitu kan, jangan di-cut dari situ gitu. Nah ini kan kalau ngomong tadi sebenarnya gimana pembawaannya ya kan, jadi kalaupun orang sedikit berpakaian seksi sebenarnya itu gimana lawan bicaranya punya pikiran ke kita. Tapi sekarang ini ribut-ribut RUU APP, nggak pengen tahu aja sedikit pendapat dari Yurika dan Alin. Alin gimana? Sedikit nggak? Jadi dia ini adalah seorang anak berusia 19 tahun dan dia tinggal di daerah Wita, waktu Indonesia bagian tengah ya. Wita ya, Wita. Oke. Tepatnya di Sulawesi Tenggara. Jadi kebayangkan kalau misalnya jam 11 di WIB itu artinya jam 12 di sana ya. Nah, dia itu setiap jam 9 waktu Wita itu harus udah berlaku jam malam. Semua harus tidur, seluruh keluarganya. Ya, tapi sejak ada Bebe, dia tuh ingin sekali nonton Bebe, dia bilang gitu. Bahkan sampai jam 9 malam pun dia masih sibuk nungguin acara di RCTI dalam rangka ingin nonton Bebe alias Bincang Bintang. Tapi karena udah berlaku jam malam, dia jadi takut karena kalau enggak dia dipukul sama bapaknya. Gila, hari gini masih ada nih bapak kundang nih emang nih. Nah karena akhirnya dia sendiri tadinya belum pernah nonton Bebe, tapi karena direkomendasi sama temennya yang bilang bahwa Bebe tuh keren banget gitu loh. Acaranya begini-begini, apalagi presenternya seksi banget gitu ya. Dia jadi pengen nonton, akhirnya dia bergain lah sama bapaknya. Dia ngobrol sama bapaknya nego, ayo deh pak nonton yuk Bebe yuk, please deh, please dong gitu ya. Akhirnya sama bapaknya boleh dengan satu syarat, bapaknya harus ikut nonton. Menontonlah si Rusman Farid ini dengan bapaknya. Keesokan paginya, begitu bangun pagi-pagi, mereka cerita sama ibunya. Bu, Bebe tuh bagus banget loh, ibu mesti nonton bla 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 bla. Ibunya tadinya cuek. Tapi ternyata satu hari ibunya nonton, akhirnya ibunya kecanduan. Dan akhirnya sekarang di keluarga mereka tidak berlaku lagi jam malam. Tidak berlaku lagi jam malam. Dan satu keluarga setiap Jumat malam wajib nonton Bebe. Kalau nggak nonton Bebe malah dipukulin. Enggak ya, itu berlebihan. Nah, jadi terima kasih untuk keluarga dari Rusman Farid yang sudah setia menonton Bebe. Jadi pesannya adalah kalau misalnya di rumah Anda, pemirsa, berlaku jam malam, coba nontonlah Bebe. Pasti jam malam jadi nggak ada lagi ya. Untuk Rusman, selamat kamu mendapatkan merchandise dari Bincang Bintang. Dan kirimkan terus ya saran dan kritik Anda ataupun pendapat Anda tentang acara ini ke bincang.bintang@rcti.tv. Dan langsung saja kita panggil wanita-wanita seksi. Wanita-wanita yang akan menemani saya malam ini adalah Alin dan Yurika Prastika. Ayo dong, kan lu Prabawati. Aduh Yurika, terima kasih. Kalau ngelihat Alin bawaannya kita pengen di catwalk. Tapi kalau ngelihat Yurika bawaannya silakan duduk. Di mana teman-temanku yang cantik? Di situ aja? boleh? Iya. Atau mau di tempatnya Yadi? Nggak mungkin kan? Jamila. Oke. Hah? Kok Jamila sih? Kalau kata Arabia cantik. Oh, Jamila. gitu. Oke. Gitu. Setuju semuanya bahwa mereka cantik-cantik dan juga seksi-seksi? Aduh, ya kan? Nah, dengan tubuh seperti ini pengen tahu berat badan terakhir yang pas ngerasa gendut. Bo, please deh. Pernah ngerasa gemuk nggak? Alin di berat badan Ngomongnya berapa? nggak usah grogi, nggak usah gendut, nggak biasa aja gitu loh. Karena aku nggak enak, aku kan nggak gemuk, cuma tulang-tulangku aja besar. Iya ya. Nggak, kalau Alin dan Yurika merasa gemuk di berat badan berapa? Di atas 55 deh. Sekarang kamu berapa? 54. Wah, Tapi dikit lagi. tingginya? Udah warning dong. Tingginya? Tinggi 177 tapi karena kerjaan kan jadi nggak boleh. Gila, kamu sama tiang listrik tinggian siapa? Tipis. Beda tipis. Nah kalau Yurika kan olahraga terus, ini instruktur aerobik loh. Aerobik, instruktur aerobik. Merasa Aku, gendut di kalau ngerasa gendut di 52. 52. 52. Jadi sekarang berapa? Sekarang 50. Oh, wah kalau misalnya lo dengan berat badan 50 berarti lo menjulang banget ya Lin ya?
Tapi kan aku kan tingginya 160. Siapa? Aku. Yurika. Ya, jadi pas ya. Kalau itu ideal ya, cukup ideal ya. Sebenarnya Oke. mesti turun lagi sih, cuman kalau terlalu kurus, terus udah di atas umur 30 badan terlalu kurus, jelek. Iya, iya. Jadi peot. Betul, setuju. Di atas 30 badan terlalu kurus. Yeah. Oke, Yurika dan Alin, Ya. kita semua setuju, semua tadi setuju di sini bahwa kalian berdua adalah orang-orang yang cantik ya, Makasih. dan juga seksi dan aduhai. Pastinya banyak sekali pria-pria yang kadang ingin mengganggu, iseng-iseng, ya kan? Bagaimana cara menameng godaan para lelaki ini? Yurika gimana? Oke, termasuk galak orangnya ya. Ya kita ngomong atau kita berpenampilan itu sewajarnya. Jadi kalau jalan tuh nggak usah terlalu dimengok-mengokin. Kalaupun bertanya, hai, ya hai jangan, hai. Nah orang Nggak pasti usah mau. berlebihan ya. Jadi tergantung bawaan diri kita sendiri. Nggak usah yang, kayaknya memang mengundang. Gitu. Kalau Alin gimana? Ini setuju banget, jangan mengundang dari kitanya, jangan memberikan kesan kalau emang bisa Kita lo pengen dicoba digoda. gitu kan. Ah, Jangan di-cut dari situ Betul, gitu. betul. Nah ini kan kalau ngomong tadi sebenarnya gimana pembawaannya ya kan. Jadi kalaupun orang sedikit berpakaian seksi sebenarnya itu gimana lawan bicaranya punya pikiran ke kita. Iya. Tapi sekarang ini ribut-ribut RUU APP. Nggak pengen tahu aja sedikit pendapat dari Yurika dan Alin. Alin gimana? Sedikit aja. Capek deh. Oh, capek deh. Capek mendingan deh, masih banyak yang penting lebih diurusin. Setuju, gitu. masih Ya banyak nggak hal-hal sih? yang lebih penting ya. Kalau Yurika? Sama. Udah ngurusin itu aja deh, apa-apa lebih baik diturunin dan murah. Iya. Untuk kesejahteraan Yes, masyarakat banyak itu iya. lebih penting Iya. ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, nanti kita ngobrol lagi sama dua wanita cantik ini, tapi jangan kemana-mana. Hei, tante. Salam tante dulu. Aku nggak akan mandi keringatnya. Terima kasih ya Dragon Ball. Sekali lagi tepuk tangan buat Samson. Ya, silakan. Mau lap keringat dulu sayang. Aduh, kalau begini ya. Sia-sia datang ke sini ketemu idola saya. Dasar naluri tante-tante. Satu hal yang aku tidak pernah menyesali hidupku pemirsa. Tapi melihat mereka seperti itu muda-muda. Ya aku sesali kenapa aku harus lahir lebih dahulu dari mereka. Oh my God, mereka manggil aku udah mau tante, mama, ya Allah. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Yurika dan juga Alin. Ya. Yap. Kita tahu bahwa Yurika ini pernah bikin heboh dengan filmnya itu Ratu lagi Pantai yang Selatan. dibahas. Iya enggak, sampai akhirnya mendapat julukan, sorry ya ke mungkin zaman dulu adalah bom seks. Sementara Alin juga pernah dinobatkan menjadi salah satu wanita terseksi oleh sebuah majalah pria, di mana di sana dia juga mengasuh rubrik seks ya. Seks konsultasi. Nah, seks konsultasi sama Alin. Aduh. Nah, yang aku pengen tahu, berarti kan itu mungkin para lelaki ini apalagi yang sering membaca konsultasi seks dari Alin dan pernah nonton filmnya Yurika, punya fantasi sendiri atau punya persepsi sendiri tentang seorang Alin dan Yurika. Nah, akhirnya jatuhnya dalam bentuk menggoda. Pernah digoda separah apa sih sama para lelaki ini? Yurika? Alin boleh dulu. Kalau gue sih paling parah SMS yang mengganggu gitu. Jadi dia terus Mereka sampai tahu nomor loh ya? Sampai tahu nomor, jadi tanya terus-terusan pagi-pagi SMS dengan pertanyaan yang sama dan maaf jorok gitu maksudnya. Terus gak berhenti seminggu gitu, karena kan capek juga ya. Tapi kalau kita diemin ya udah akhirnya lewat. Gitu. Oke, tapi lo nggak sampai membuat lo ganti nomor segala macam? Enggak sih, gue gak pernah ganti nomor telepon, ya udah biar itu aja. Oke, kalau Yurika gimana kok? Iya, Khususnya zaman dulu pas lagi merebak-rebaknya? Oh ya Apa yang sama, lo rasakan? telepon gelap, nggak ada suaranya atau teleponnya gitu, Oh ya? desang Mungkin dia lagi sakit perut atau mau melahirkan kali. Terus ada lagi SMS yang menawarkan diri, saya pria muda berumur sekian. Pernah juga ya? Enggak, Dapat SMS maksudnya itu? kayak gitu. Kalau aku yang menawarkan diri biasanya. Jadi yang seperti itu nggak diladenin, diamin aja. Oh, Biasa oke. orang capek ya kalau kita diemin Iya, gitu, ntar benar. lama-lama juga berhenti sendiri. Betul ya, akhirnya mereka juga akan pergi sendiri. Nah, itu tadi kita ngobrol sama Alin dan juga Yurika, dan sekarang yang ini lucu nih, lucu-lucu seksi ya. Langsung saja kita sambut penampilan dari Ucok Baba. Bang. Ayo. Seperti kata pepatah, Tenang. berdiri sama tinggi, Tenang, duduk sama saja. Tenang. Ya. Ya.
Kalau mau tanda tangan ntar aja. Sini dong, sini tayang. Aduh kakak. Aku suka malu deh kalau Aduh nonton. iya. Pernah tahu nggak? Bang Ucok ini adalah orang yang sudah berkeliling dunia tapi tidak pernah bayar. Ya, ditaruh di kargo, dimasukin di koper kardus. ya sayangnya? Kardus. Oh, gitu. Murah. Apa kabar Bang Ucok? Baik kakak. Ini manggil kakak loh. Aku manggil abang, dia manggil kakak. Oke.